Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezekiah Rafael Miracle dengan NIM A11 2023 15281. Di sini saya mempresentasikan untuk tugas UAS. Jadi di sini saya sudah membuat aplikasi yang saya mengambil tema yaitu Materku. Terus beberapa kendala yang saya alami Pak dalam pembuatannya yaitu mungkin karena RAM laptopnya lumayan kecil, cuman 8, jadi proses pembuatan tuh sangat-sangat lambat Pak. Terus ini selalu muncul is not responding apabila nge-run aplikasinya. Ada kesalahan dalam pembuatannya Pak. Jadi pas pembuatan tuh saya fokusnya tuh ke spesifikasi yang ada di Kulinonya, yang spesifikasi Materku yang ini, yang 2 modul inti. Saya lupa tuh kalau sudah buat proposal capstone. Jadi saya tuh fokus pembuatan fiturnya tuh dari sini Pak. Jadi mungkin di beberapa fitur yang ada di proposal capstone itu ada yang tidak terimplementasikan di aplikasinya. Ketika saya mau menambah atau mengupdate-nya, satu deadline-nya mungkin tidak sempat, terus karena lelet banget Pak laptopnya, jadi agak-agak lama Pak editing proses pengupdateannya. Jadi saya tuh kemarin pas awal buat tuh fokusnya ke sini. Saya tidak sadar kalau misalnya proposal capstone-nya tuh ada beberapa fitur tambahan seperti itu Pak. Jadi ini ya lumayan seadanya sih, karena mungkin sudah dekat deadline, terus berat banget Pak untuk proses runningnya dan pembuatannya. Jadi kita ke demonya. Jadi di sini untuk awal masuk ada login page. Terus di sini untuk tombolnya ada sign in dan sign up. Jadi apabila nanti Bapak mau mencoba, mungkin harus sign up dulu. Jadi sign up tuh masukkan nama, masukkan email, password, nanti sign up langsung masuk ke dalamnya. Nah, nanti setelah sign up misalnya logout, kita bisa sign in menggunakan akun yang kita pakai sign up di awal. Jadi kita coba masuk dulu. Oke, sudah masuk ke dashboard utamanya. Jadi di dashboard utama ini ada beberapa fitur atau beberapa menu. Jadi di sini ada materi yang sudah dibuat atau upload. Terus di sini ada search bar, di sini ada tombol logout. Terus di bawahnya ada pilihan favorit dan ke profil. Jadi kita ke library-nya dulu ya. Di sini user tuh bisa menambah materi baru yang ingin ditambahkan. Jadi sini dia bisa masukin title, subjek kategori, type-nya atau tipenya PDF, image, presentation. Terus di sini harus bisa memasukin file, foto atau galeri seperti itu. Kita coba satu. Kita coba upload satu. Jadi sini kita coba pilih file. Di filenya saya sudah menyiapkan satu PDF untuk latihan. Itu saya inputkan ke dalam direktori Android-nya.
Nah, ketika sudah dimasukin, kita bisa langsung upload. Nah, jadi ini yang baru kita bikin tadi. Kalau kita klik, dia akan masuk ke detail screen. Nah, di sini user tuh bisa description-nya terus mendownload material yang sudah diinputkan. Jadi misal kita download, dia akan ada announcement yaitu available untuk diakses secara offline. Terus ini bisa open file atau delete file. Jadi ketika apabila kita open, itu akan masuk ke dalam file PDF-nya. Nah, ini untuk masuk ke file PDF-nya. Kita back. Terus di sebelah kanan tuh ada favorit. Jadi di sini user bisa memilih material favoritnya. Sini. Terus di profile, di sini user akan otomatis memasukkan namanya yang dipakai untuk login tadi, yang pas bagian sign in. Jadi namanya otomatis di sini. Terus dia bisa menambahkan foto profil. Terus menu di bawah ini masih ada beberapa yang belum bisa diakses karena belum sempat terbikin untuk filenya, hanya tampilan menunya saja. Terus ini search materialnya untuk search bar, kita coba klik. Berat banget. Mungkin untuk lengkap detailnya apabila Bapak ingin mencoba, karena ini kan filenya dikumpulkan. Karena kalau saya coba semuanya mungkin lebih dari 5 menit karena lumayan delay atau lama untuk proses runningnya. Nah, ini apabila kita klik L, dia akan otomatis mencari project yang awalannya huruf L. Mungkin itu saja untuk bagian demo aplikasinya. Kita melanjut ke bagian code. Oke, baik, kita masuk ke bagian preview code-nya. Jadi ini recordingnya di hari yang berbeda, terus ini saya close biar tidak terlalu berat. Jadi ada beberapa yang bakal saya jelaskan di bagian code-nya, karena kalau menjelaskan semuanya mungkin bakal panjang videonya. Jadi yang pertama kita masuk ke bagian material provider. Nah, ini salah satu file yang digunakan untuk membuat, menyimpan, dan create material. Jadi di material provider yang pertama tuh ada beberapa properti untuk manajemen stage. Jadi ini untuk bagian data storage, terus ini untuk UI stage, terus ini untuk user info. Jadi underscore material ini digunakan atau list yang menyimpan semua material. Jadi ketika user buka aplikasi, semua material itu akan di load ke sini dari database seperti itu. Terus underscore favorites itu untuk list untuk favorit material saja. Jadi ketika user klik favorit, datanya itu disimpan ke sini. Terus untuk underscore categories, jadi ini kategori atau subjek yang tersedia. Jadi contoh tuh ada kalau kita perhatikan di UI-nya yang pertama, ada kategori di bawah search bar tuh ada AL, terus ada matematik, fisika, atau nama matkulnya lah. Nah, itu masuknya ke sini.
Ini kayak drop down filter di UI gitu. Terus untuk UI state-nya ini ada boolean is loading yang defaultnya false. Jadi ini gunanya tuh untuk loading spinner. Jadi kayak ketika aplikasinya true atau berjalan, dia akan loading seperti loading gitu data dari database. Jadi kalau false berarti datanya sudah load seperti itu. Terus ada string query. Jadi ini string yang user type di search bar. Jadi contohnya user type fisika, terus search barnya tuh atau search query-nya tuh bakal memanggil fisika seperti itu. Terus ini ada satu underscore selected kategori, defaultnya all. Ini kategori misalnya user free all, jadi semua tuh muncul gitu. Bisa jadi apapun yang ada dibuat tuh muncul di bawah. Terus ada user info, ada final string underscore current user ID. Jadi ini untuk menyimpan user ID siapa yang login, jadi gitu. Jadi ini untuk nge-track siapa yang favorit atau yang download dari user ID-nya. Terus untuk boolean underscore is initialized default yang false, ini itu untuk memastikan database-nya inisialisasi hanya sekali, ya tidak boleh inisialisasi berkali-kali, yaitu jadi untuk boros memori seperti itu. Terus ada getter, jadi getter itu digunakan atau cara untuk akses properti dari UI lain. Terus ini list material get filter material, ini itu kayak computed property, jadi itu kayak kombinasi dari properti gitu. Jadi kayak ini filter material itu kayak kombinasi dari underscore material ditambah search query ditambah underscore select kategori. Seperti itu. Terus kita bagian ke inisialisasi ini. Jadi bagian inisialisasi ini kita membuat satu metode inisialisasi database. Jadi ketika aplikasi di start, terus material provider itu dibuat, konstruktor tuh otomatis memanggil underscore inisialisasi database. Jadi sini ada bagian cek. Jadi ini cek apakah sudah inisialisasi atau belum. Terus di sini dipanggil database service init. Jadi itu gunanya untuk buka atau create SQLite database baru. Terus ini untuk mark sebagai sebuah inisialisasi. Terus ini untuk ngeload material dari database, terus ngeload kategori dari database. Terus kita ke load material. Jadi di load material ini fungsinya itu ngambil data material dari SQLite database dan simpan ke memori. Jadi ini ada for is loading is true, terus ada notify listener. Jadi notify listener itu kayak memberitahu UI bahwa sedang login seperti itu. Terus ini digunakan untuk load dari material from database. Jadi dia memanggil dari database servers get material. Terus ini untuk memanggil favorit, dia memanggil get favorit material. Jadi alurnya tuh pas mulai loading dia akan menunjukkan spinner putaran itu, terus dia akan menunggu database get material. Saat selesai loading dia akan nge-hide spinnernya dan show materials. Terus kita ke toggle favorit. Jadi di toggle favorit ini metode untuk user favorit atau unfavorit material. Jadi di sini dia akan cek dulu apakah
sudah favorit atau belum. Terus jika sudah favorit, apabila di remove dia akan mengchecklist icon love-nya. Terus jika belum favorit dia akan nge-add sebagai favorit. Terus di sini load materials dia akan reload update favorite list. Jadi dia akan nge-reload di bagian favorite listnya. Terus kita ke bagian download material. Jadi di bagian download material ini, jadi kita membuat download record. Jadi di sini ada material ID, current user ID. Jadi ketika material ID dipanggil, dia akan memanggil material ID. Terus ketika download by, dia memanggil current user, dan download date, dia akan memanggil date time now. Terus ketika sudah, dia akan menyimpan ke database. Terus dia akan reload to update download count. Jadi dia akan reload setelah disimpan ke database. Terus dia akan update UI dengan counter terbaru. Kita ke bagian delete material. Jadi delete material ini untuk delete material dari database dan file system. Jadi dia akan mengambil material dulu untuk delete thumbnailnya. Jadi dia akan get material by ID. Terus dia akan mendelete from database. Ada refresh atau reload untuk semua data. Dan dia akan return jika sukses, return true. Mungkin itu untuk bagian material provider. Kita lanjut. Oke, jadi kita masuk ke database. Jadi di sini database, di aplikasi ini saya menggunakan hybrid approach atau dua database, yaitu SQLite dan Supabase. Jadi mengapa saya menggunakan dua? Jadi karena di materi kita ada menggunakan Supabase, jadi saya akhirnya membuat Supabase juga yang awalnya hanya local memory saja menggunakan SQLite biasa. Jadi local database-nya menggunakan SQLite, jadi data disimpan ke device user, terus bisa digunakan untuk offline access, terus fast operation, tidak perlu memori, terus privacy data tinggal di device. Terus Supabase-nya dipakai untuk data disimpan di cloud server, terus multi device signs, jadi user login di berbeda device, data tetap sama. Terus real time update, jika data berubah semua device tahu seperti itu. Kita jelaskan di bagian database service yang menggunakan SQLite biasa dulu. Ya, jadi di sini ada kelas database service, nama DB-nya materku.db atau nama database-nya. Terus versi database-nya versi 1. Sini instant database. Sini kita membuat function get start database instant atau singleton pattern. Jadi ini kayak hanya satu instant dari kelas yang dibuat. Jadi intinya database hanya dibuka satu kali. Jadi semua operasi itu hanya menggunakan satu connection yang sama seperti itu. Jadi itu efisien dan clean. Terus ini initial SQLite database-nya. Jadi ini ada path device. Ini ada full path-nya, terus return jadi open database jika path and version-nya sudah dibuka. Jika baru dia akan create tables, terus jika upgrade dia akan upgrade atau upgrade version. Terus ini ada create table-nya. Ini kalau tidak salah saya ambil referensi yang dari spesifikasi materku, kan di bawah itu ada database Pak. Saya kan ambil dari situ, kalau tidak salah, kalau tidak saya lupa. Terus ini ada metode insert material atau create. Jadi di sini ketika user upload material, misalnya kalkulus 1, insert materialnya akan dipanggil dan materialnya itu akan disimpan ke database.
terus dia akan return ID. Return ID misalnya 1. Nah, ID ini akan digunakan untuk track material ini. Jadi track material misalnya VC1 ini dia akan menggunakan ID sebagai trackingnya atau pencarinya lah, seperti itu. Terus yang di get material, jadi flow-nya di get material ini, jadi user tuh ketika aplikasinya start, terus dia akan load materials kan. Nah, di material provider. Nah, get material ini dipanggil. Nah, dia akan menge-return semua material dari database. Nah, itu untuk bagian flow dari get materialnya. Terus kita ke search material. Jadi di search material ini ketika user typing misalnya fisika di search bar, search material fisika akan dipanggil database. Nah, jadi database-nya tuh dari query-nya tuh akan cari material dengan tulisan fisika di title, subject atau description. Terus dia akan meng-return resultnya, misalnya fisika 1 atau dasar fisika, seperti itu. Terus ini ada add download. Jadi di add download ini yang di dalam detail itu, jadi ketika user klik download button, download material function yang di material provider itu dipanggil. Terus dia akan membuat create download object. Terus dia akan memanggil add download function, dipanggil. Nah, di dalam itu ada insert download recorder dan increment counter. Setelah itu dia akan nge-reload root material, terus dia akan UI-nya akan show update counter. Terus untuk Supabase-nya, jadi ini Supabase service-nya, untuk API-nya dipanggil di config. Nah, ini untuk link Supabase URL dari voice project yang sudah saya buat dengan Supabase anon key-nya. Untuk bagian Supabase-nya. Oke, kita masuk ke bagian file home screen. Jadi di sini adalah pack utama ketika kita habis login. Di sini ada kelas home screen extend stateful widget. Jadi home screen-nya itu adalah stateful widget. Jadi artinya itu punya internal stage. Jadi state apa yang di track, yaitu track integer yang underscore selected index. Jadi integer yang nge-track tab mana yang user pilih sekarang. Defaultnya adalah 0 atau library screen. Terus ini ada screen listnya, jadi ada library screen, index satunya favorite screen, dan profile screen. Dan itu akan ke library screen, itu akan jadi default utama dari selected index ketika kita atau user login. Seperti itu. Terus ada handle logout, ini yang di atas kanan yang dipakai untuk logout. Terus ada navigation bar. Nah, jadi ini kayak bottom navigation bar, yaitu adalah kayak tab navigation yang di bawah screen gitu. Jadi kayak ada library, ada favorites, ada profile. Itu untuk bagian home screen. Jadi itu home screen itu sebenarnya cuman kayak tampilannya doang. Jadi di sini ada button navigation bar-nya yang di bawah, yang kalau di UI-nya yang di bawah, yang ada home, ada library, ada favorit dengan ada profile. Terus defaultnya ketika kita login itu dia akan masuk ke library screen ketika user login. Terus mungkin kita untuk bagian lainnya kita highlight saja. Ini untuk favorit screen-nya. Jadi ketika user memilih satu material yang difavorit, dia akan masuk ke favorit screen. Terus ini detail screen. Jadi detail screen ini salah satu file penting. Jadi di detail screen isinya tuh ketika kita di halaman home screen, ketika kita mengklik satu materiku atau satu file material, dia akan masuk ke detail screen. Jadi di detail screen ini
eh, looksnya tuh user kan bisa ngedownload, ngefavorit. Di sini dipanggil functionnya seperti itu di bagian detail screen. Terus ini ada library screen yang untuk bagian itu navigation bar, my upload screen, profile screen. Nah, profile screen ini yang ada di navigation bar yang di paling kanan profile screen. Terus ini ada upload screen untuk bagian uploading. Terus sync up screen itu untuk ketika kita sync up. Terus ada login screen untuk kita bagian login. Mungkin itu saja penjelasannya dari bagian code-nya. Oke, jadi ini bagian dari challenge and solution dan ceritakan learning outcome. Jadi jujur challenge-nya dalam proses pembuatan ini tuh Pak, yang pertama yang paling berdampak itu dari device ya Pak. Terasa device-nya mungkin karena laptop saya RAM-nya cuma 8, jadi untuk ngeran Android Studio dengan kompleksitas sebanyak ini dan menggunakan emulator itu berat banget Pak. Kayak kita buka terminal ngeran aja bisa hampir setengah jam itu untuk flutterannya. Itu salah satu challenge yang paling berat. Terus mungkin karena bahasa Dart tuh masih sangat-sangat asing bagi saya, jadi masih sangat-sangat bergantung pada AI sih Pak, jujur. Jadi kayak dikit-dikit AI karena mungkin masih asing banget untuk bahasa Dart, karena saya belum pernah sama sekali main Flutter atau Dart. Mungkin itu ya, mungkin outcome-nya dari project ini ya lebih mulai familiar terhadap bahasa pemrogramannya satu, terus mulai familiar dengan Android Studio. Terus dari pembuatan project ini ya satu atau dua dapat ilmu baru lah Pak. Mungkin itu untuk bagian learning outcome-nya dari proyek ini. Mungkin itu saja video penjelasannya. Terus mungkin karena bergantung pada AI, jadi kan AI ada limitnya tuh Pak. Jadi kadang misalnya ada limit, harus misalnya new chat, kayak AI-nya tuh dikasih tahu lagi kayak bikin project ini, jadi tuh lama. Jadi kadang tuh mau bikin satu fitur pun itu lama banget Pak. Itu sih salah satu challenge-nya yang menurut saya lumayan berat. Mungkin solutionnya sih ya sering-sering main Flutter atau Dart biar supaya terbiasa. Terus paling kalau mau ya device-nya ditingkatkan sih. Kalau dari saya solution untuk masalah saya ini paling itu sih Pak. Paling itu doang untuk learning outcome dan challenge and solution. Saya akhiri presentasi project UAS saya. Mohon maaf apabila masih kurang dalam proses penjelasan, dalam kata-kata, kejelasan atau apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.